Eh, Kebetulan malam ini saya sendirian, jadi Mas Bayu dari Creatify kemungkinan sedang ada schedule lain ya. Jadi malam hari ini saya sendirian. Kemungkinan kayak kalau nggak salah sih hari ini juga Mas Bayu ada acara juga ya. Oke teman-teman, sebenarnya saya ucapkan terima kasih yang udah hadir malam hari ini di event Zoom Minar Rabu malam. Kita bermalam Kamis bersama-sama. Ya, terima kasih teman-teman yang udah hadir, menyempatkan waktunya buat kita kumpul bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Testing, teman-teman, suara saya udah oke kah? Sama gambar sudah jernih atau masih ada blur atau suaranya masih belum jelas? Bisa boleh komen di kolom chat. Cuaca malam hari ini lagi lumayan gerah ya. Oke, siap. Suara dan gambar oke. Clear ya. Teman-teman yang hadir malam hari ini, selain saya dan selain ada Mas Faris ya dari tim Creatify, saya pengen tahu dong teman-teman ini dari mana aja, domisili mana, terus adakah yang baru kenal saya atau sama sekali belum tahu saya siapa sebelumnya. Jadi nanti biar kita bisa sekalian kenalan. Mudah-mudahan dari perkenalan kita malam hari ini nanti kita bisa silaturahim. Ada mungkin bisa belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Insya Allah malam hari ini acara kita kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya. Jadi ada nanti insya Allah saya bakal sharing beberapa materi, intinya materinya terkait tentang reseller tentunya topiknya, dan juga nanti saya siapkan waktu di akhir untuk kita buka sesi tanya jawab tentunya. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, insya Allah ready ya. Oke, ada Mas Ahmad Kadafi dari Jakarta. Salam kenal, Mas Ahmad. Ini semenjak pandemi, saya belum pernah ke Jakarta lagi. Terakhir, kalau nggak salah Januari 2020, pokoknya sebelum pandemi lah. Terakhir di Jakarta. Oke, selain Mas Ahmad dari Jakarta, teman-teman yang lain, dari mana lagi? Dari Bandung. Berarti saya melihat Teh ya, Teh Ani dari Bandung. Saya kurang lebih juga sebelumnya hampir 5 tahun stay di Bandung. Beberapa kali pindah-pindah. Pernah di Gera Condong, pernah di Arca Manik, pernah di Cicadas juga ya waktu di Bandung. Oke, Mas Diki di Depok, kemudian ada Mas Muhammad Huda di Muntilan, Magelang ya. Ada Umusari dari Tangerang Selatan, Mas Rizal dari Malang. Waduh, kangen saya ke Jawa Timur nih. Oke, teman-teman dari teman-teman yang udah hadir malam hari ini, boleh dong sharing juga siapa yang udah punya pasukan reseller, kemudian sekarang sudah punya berapa jumlahnya reseller, terus teman-teman tuh kira-kira masalah-masalah ya atau isu-isu kendala di reseller sekarang yang benar-benar lagi pengen banget di fixkan atau diselesaikan itu apa sih? Karena insya Allah malam hari ini ya, sesuai dengan judul event malam hari ini, 3 langkah optimasi reseller. Jadi simpel-simpel aja, ada 3 langkah. Nanti mulai dari development awalnya, develop sampai nanti kita bisa mengoptimize reseller yang udah kita punya. Karena memang salah satu elemen penting ya di bisnis kita, kalau misalnya teman-teman memang baik main di offline ataupun di online, jalur distribusi atau salah satu kanal untuk bisa meleverage omset kita tentunya dengan membangun pasukan reseller. Walaupun sebenarnya nggak terlalu spesifik hanya di reseller aja, jadi jalur distribusi itu dengan bisnis model B2B tentunya atau kemitraan itu ada beberapa tier atau beberapa level, mulai dari level yang paling tinggi jelas distributor, kemudian di bawahnya distributor ada agent atau agen,
di bawahnya agen bisa ada reseller, dan di bawahnya reseller biasanya mungkin ada semacam kayak dropshipper atau ada sub reseller juga gitu ya. Nah cuma dari pengalaman saya sebelumnya, saya lebih prefer untuk memilih main di satu tier aja atau main di level reseller aja. Selain memang nanti bikin rules-nya lebih gampang gitu ya, lebih gampang dan nggak terlalu banyak mikirin rules-rules untuk tier di atasnya gitu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman mau main 3 level pun atau lebih dari 1 level pun nggak masalah. Karena banyak juga teman-teman saya yang main di baik itu di niche fashion ataupun di skincare atau mungkin di niche bisnis lainnya itu juga banyak yang main di 3 level ya, mulai dari seller, agen, dan distributor. Cuma nanti memang cara mainnya beda gitu ya. Oke, salam kenal Mbak Winda dari Jogja. Ada Mas Lomba nih, Fikri Arista ya dari Mbak, berarti Mbak Arista dari Jogja. Wah, seru nih. Insya Allah saya juga nanti awal Oktober di Jogja ya, bareng sama Creatify ada workshop sambutan kelas tanggal 6 dan 7 di Great Business Hotel Malioboro. Ya, teman-teman kalau misalnya memang ada kesempatan kita bisa belajar bareng langsung secara offline ya di Jogja. Oke, teman-teman, ini sudah saya absen ya. Terima kasih. Ada beberapa orang dari beberapa daerah yang berbeda juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat belajar bareng-bareng malam hari ini. Insya Allah kita bakal sharing, diskusi bareng-bareng. Topik malam hari ini sudah disounding juga sama tim Creatify. Ya, judulnya adalah 3 langkah optimasi reseller. Mudah-mudahan juga teman-teman yang sekarang sudah punya pasukan reseller ataupun yang sekarang baru banget mau develop reseller, baru mau ngebangun reseller, belum tahu caranya, belum tahu nanti kira-kira kendala atau isu ketika kita punya pasukan reseller apa aja, kemudian apa aja sih yang perlu kita siapin kalau misalnya kita mau ngebangun pasukan reseller, kemudian kalau misalnya ternyata udah punya reseller, ternyata yang aktif itu cuma dikit, banyak masalah gitu ya, banyak dramanya gitu. Itu solusinya harus seperti apa gitu ya. Nah, insya Allah kita bahas bareng-bareng malam hari ini ya. Oke. Ada 30-an lebih orang yang hadir malam hari ini. Kemungkinan bakal tambah lagi ya. Karena juga sama Mas Faris tadi sempat di-blast lagi di grup ataupun di kanalnya Creatify. Oke teman-teman, jadi insya Allah kurang lebih selama 1 jaman lebih nanti saya bakal sharing materinya buat teman-teman. Kalau misalnya nanti cara penyampaian saya terlalu cepat atau terlalu lambat, silakan sampaikan aja. Kalau misalnya teman-teman nanti mau motong di tengah-tengah materi, ketika saya menyampaikan materi ada yang mau ditanyakan juga boleh, silakan nanti tulis komentar di kolom chat, langsung saya jawab. Jadi kita malah manfaatnya 2 arah ya, jangan sampai cuma saya aja yang sharing, namanya diskusi, sharing, saling belajar, teman-teman yang mau tanyakan, silahkan tanyakan, saya biasanya juga lewat sharing ini juga saya juga ikutan belajar gitu ya. Nah, nanti setelah saya pemaparan materi, teman-teman juga bisa nanti berdiskusi langsung dengan saya kasih waktu kurang lebih mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menitan untuk sesi diskusi atau tanya jawab gitu ya. Teman-teman juga boleh siapin catatannya, boleh catatan di HP, catatan di buku gitu ya. Oret-oret aja kalau misalnya ada insight baru yang bisa teman-teman dapetin dan bisa diaplikasikan. Biasanya kalau saya itu tipe visual ya kalau belajar. Jadi kalau misalnya ada ilmu baru itu pasti enaknya dicatat dulu gitu, baru nanti bisa dipelajari lagi. Oke, teman-teman, saya izin buat share slide dulu ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Sip, teman-teman. Wait. Ada yang... Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa ketemu, ya, belajar bareng-bareng di salah satu eventnya dari Creatify, ya, event Zoominar, yang biasanya memang Creatify ini bikin rutin, ya, baik itu acara mingguan ataupun acara bulanan. Nah, beruntungnya teman-teman, alhamdulillahnya kita bisa ketemu silaturahim malam hari ini
dengan mungkin teman-teman belum kenal dengan saya, ada yang belum kenal ataupun udah ada yang udah kenal gitu ya. Nanti kita kenal lagi. Nah, topik malam hari ini lumayan seru juga ya. Jadi karena memang kompetensi saya ya sekitar 6 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir bergelut di bidang kemitraan atau di optimasi reseller. Jadi insya Allah ini ilmu yang bisa saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman saya nanti bisa bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan buat di bisnis teman masing-masing. Nah, topiknya ada 3 langkah optimasi reseller. Ya, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Buat teman-teman yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, oke, nama asli saya adalah Metri Pujiarto, cuma saya lebih akrab dipanggil dengan sebutan Mas Gomet. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu saya secara offline ataupun di media sosial, boleh sapa saya dengan panggilan Mas Gomet aja, ya. Profil saya sedikit saya kenalkan. Saya mentor dari Rizal Putan Class. Jadi saya punya e-course ya, Pro Digital, kemudian ada kerjasama dengan Creative juga untuk workshop offline Rizal Putan Class ya, salah satunya besok tanggal 6-7 Oktober di Jogja. Kemudian saya sempat nulis buku juga berjudul Chit Chat. Jadi gimana caranya mengoptimasi media chat seperti Telegram ataupun WhatsApp untuk building database dan juga bisa menghasilkan closing. Dan kurang lebih sekitar 6 tahunan terakhir ya, saya berpengalaman menghandle kurang lebih kalau diakumulasikan mungkin ada sekitar 6.700-an lebih reseller ya. Dan tentunya dengan jumlah reseller itu juga nggak mudah gitu ya, banyak isu, banyak kendala, tapi juga banyak serunya juga gitu ya. Karena memang kenapa kita membangun pasukan reseller, ya keuntungan kita atau benefit kita punya reseller itu banyak banget. Selain pertama jelas ketika kita punya reseller, kita bisa leverage omset ya. Kemudian ketika kita punya reseller, kita bisa membesarkan brand kita ya. Semakin banyak punya pelanggan gitu kan, bisa cutting cost marketing karena kita bisa dengan banyaknya reseller ya kita bisa mungkin menghemat biaya marketing yang kita punya gitu ya. Dan sebenarnya banyak banget keuntungan-keuntungan ketika kita nanti punya pasukan reseller. Oke, jadi itu kurang lebih profil singkat dari saya. Mudah-mudahan setelah malam ini kita bisa lebih kenal lagi. Oke, next kita tutup poin aja dan langsung masuk ke materinya. Dan materi malam hari ini saya buka dengan salah satu quote. Ini quote yang sebenarnya udah sering banget saya bawakan gitu ya. Quote-nya bunyinya, tidak ada reseller yang payah, performa reseller adalah cerminan kinerja kita sebagai leadernya, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada istilah gini ya, domba gitu ya, 10 domba kalau dipimpin sama satu singa, ya semua domba bakal mengaum gitu ya. Tapi kalau 10 singa dipimpin sama satu domba gitu ya, nanti singanya mengebek semua gitu. Jadi reseller ya itu bakal jadi cerminan seperti apa leadernya. Makanya kalau misalnya nanti teman-teman punya reseller, kok Mas Gumet saya punya reseller tapi resellernya loyo, resellernya nggak aktif, resellernya nggak semangat jualan gitu ya. Jangan dulu salahkan resellernya, tapi kita bercermin dulu. Sudah seperti apa effort kita atau usaha kita untuk maintain reseller, gimana support kita untuk memberikan pelayanan ataupun edukasi ataupun pembimbingan buat reseller gitu. Jangan-jangan kita berharap reseller top perform, sedangkan kita sendiri nggak pernah ngasih support maksimal buat reseller gitu ya. Makanya itu ya, kita harus bercermin ketika nanti reseller kita underperform, apa yang perlu dievaluasi dari kita dulu, nanti baru kita evaluasi reseller kita. Gitu ya. Oke, sebentar. Next slide. Nah, kurang lebih teman-teman, untuk membangun pasukan reseller itu ada 3 step yang bisa kita lakukan ya. Step pertama jelas step atau tahapan rekrutmen, karena ya ketika kita mau reseller pasti kita starting dari nol dong ya, starting from zero, dari kosongan, belum punya reseller. Nah, kita mulai dari rekrutmen. Nanti kita bahas bagaimana cara rekrutmennya, apa saja yang perlu disiapin, dan gimana caranya buat dapetin para calon reseller ya. Terus step kedua atau tahapan kedua adalah tahapan membina. Jadi setelah kita sudah punya reseller, tentunya kan kita berharapnya juga reseller yang kita punyai tadi ya, maksudnya mereka nggak cuma sekedar daftar, tapi juga habis itu bisa loyal, menghasilkan, penjualannya kenceng gitu ya. Nah itu nggak bakal terjadi kalau misalnya kita nggak membina mereka. Karena biasanya
background orang-orang yang join sebagai reseller itu macam-macam backgroundnya. Ada memang yang sudah terbekali dengan knowledge dan skill, apalagi dibekali dengan will atau kemauan yang tinggi gitu ya. Ada juga tipe-tipe orang yang jadi reseller tuh mereka low skill, low knowledge, bahkan low will juga. Jadi kemauannya masih rendah gitu. Pokoknya banyak banget latar belakangnya. Dan itu yang harus kita pahami ketika kita membuka pendaftaran reseller. Jadi nggak bisa kita pukul rata bahwa semua orang yang daftar reseller bakal bisa aktif dan bisa kenceng jualannya. Nggak gitu ya. Makanya kita butuh step kedua dulu, yaitu step membina. Nah, ketika kita nanti sudah bisa membina reseller, kita bisa mengedukasi mereka gitu ya. Tahap ketiga tentunya adalah bisa monetize atau kita bisa nanti meraup hasil dari performa reseller. Ketika reseller memang sudah bagus penjualannya, sudah bisa menghasilkan omset dengan jumlah yang tinggi gitu ya. Itu di tahapan ketiga. Nah, malam hari ini kita bakal bahas gimana atau apa saja yang perlu kita siapkan di masing-masing step ini. Oke, kemudian untuk ngomongin goalnya, ada 4 goal untuk membangun pasukan reseller. Pertama jelas ya, goal merekrut. Kalau prefer sih, kalau saran saya, ketika kita merekrut reseller ya nggak usah ada batasan harus berapa dulu gitu ya. Kecuali memang teman-teman mau bikin eksklusivitas gitu. Hanya dibuka untuk 50 reseller pertama, untuk batch pertama gitu. Jadi ada angka uniknya itu boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memang memastikan punya reseller yang militan, saran saya rekrut sebanyak-banyak reseller. Karena nanti bakal ada pola gitu ya, ada beberapa pola. Reseller yang masuk itu belum tentu seterusnya loyal dengan kita gitu. Dan itu nanti bakal terfilter sendiri. Jadi kayak ada hukum Pareto, ada hukum alam gitu ya. Jadi ada yang tereliminasi, ada yang bertahan dengan kita, ada yang loyal, ada yang perform, ada yang ragu-ragu dan segala macam. Itu banyak banget nanti. Oke, goal kedua adalah menciptakan reseller aktif. Setelah kita rekrut, tentunya adalah goal pertamanya memastikan mereka bisa jadi reseller yang aktif. Aktif di sini maksudnya nggak cuma sekedar aktif diskusi di grup gitu ya, ngikutin chat di grup, tapi juga aktif menghasilkan juga, walaupun nanti itu masuknya ke step yang ketiga atau goal yang ketiga. Goal ketiga adalah menciptakan reseller menghasilkan. Setelah kita bisa merekrut, kemudian memastikan reseller yang tadi udah masuk jadi reseller aktif, ya di grup minimal mereka mau ikutan diskusi, ya intens dengan kita gitu ya. Dan goal ketiga adalah bisa membuat reseller yang tadi sudah aktif jadi reseller menghasilkan. Dan goal keempat atau goal terakhir tentunya adalah setelah kita bisa dapat reseller yang aktif menghasilkan, kita tantangan terakhir adalah bagaimana caranya menghasilkan reseller yang konsisten menghasilkan. Nggak cuma menghasilkan di awal, tapi juga terus menghasilkan, bahkan penghasilannya selalu naik gitu ya. Nggak cuma sekedar flat, gitu, apalagi turun gitu. Kayaknya kan terus naik gitu ya. Oke, next. Kita masuk ke tahap pertama ya. Dari 4 tahapan, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu tahapan merekrut reseller. Nah, di tahapan ini teman-teman kadang tantangannya itu adalah banyak orang nggak pede ketika mereka membangun pasukan reseller. Nggak pedenya mungkin mereka merasa produknya belum berkualitas, repeat ordernya mungkin masih belum kenceng, timnya mungkin masih belum settle, kemudian strategi penjualannya mungkin masih belum terpolakan gitu ya. Itu nggak masalah sebenarnya, ya nggak masalah. Walaupun memang salah satu faktor yang membuat orang mau join sebagai reseller kita, ya tentunya dengan mungkin branding produknya sudah bagus, track record penjualannya sudah bagus juga, sistemnya sudah oke gitu kan, dan juga timnya sudah komplit gitu. Itu nggak masalah sebenarnya. Kita sambil jalan aja, sambil rekrut, sambil perbaiki, ya lebih enak gitu, sambil jalan semuanya gitu. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita siapin di tahapan rekrutmen ini? Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Mulai dari yang pertama nih. Pertama adalah buat event waiting list. Nah, kalau misalnya teman-teman sering ikutin brand ya, sebuah brand yang mereka mau launching sebuah produk, biasanya mereka juga pakai semacam event waiting list. Nah, waiting list ini juga bisa kita pakai untuk persiapan kita membuka pendaftaran reseller. Jadi,
event waiting list ini bisa kita buka 2 minggu atau paling mepet 1 minggu sebelum pendaftaran reseller dibuka. Ya, nanti bikin di grup Telegram boleh, di grup WhatsApp pun juga boleh. Nah, tapi lebih enaknya sih mungkin di grup WhatsApp ya untuk awal-awal. Kecuali teman-teman brandnya udah kuat, nanti boleh buka di grup Telegram gitu. Oke, berikutnya. Selama teman-teman persiapan pembukaan pendaftaran reseller, juga teman-teman harus bangun awareness-nya nih. Bangun awareness kalau misalnya memang teman-teman mau diadakan pembukaan pendaftaran reseller. Mulai dari nanti bikin kontennya, konten untuk sosial media, baik itu di Instagram, di Facebook, ataupun konten lain di sosial media lainnya. Mulai dari H-7, H-6, H-5, H-4, sampai hari H gitu ya, itu sudah disiapin kontennya untuk konten awareness-nya. Biar banyak orang yang sudah tahu nih kalau misalnya teman-teman mau buka pendaftaran reseller. Jadi nggak ujuk-ujuk dibuka gitu ya, tapi memang udah dipanasin dari jauh-jauh hari. Nah, kemudian ini juga saran dari saya tadi, grab sebanyak-banyaknya reseller, jadi jangan terbatas atau terpatok dengan jumlah reseller harus sekian dulu gitu ya. Pokoknya grab aja sebanyak-banyaknya, karena nanti teman-teman bakal pahami sendiri. Ketika teman-teman buka pendaftaran reseller, itu nggak mungkin 100% dari reseller yang sudah join itu jadi reseller aktif, loyal, dan menghasilkan. Pasti nanti bakal terfilter dan bakal mengerucut gitu. Nah, biar nanti teman-teman bisa dapat persentase reseller yang aktif, loyal, menghasilkan, ya tentunya dengan terus membuka pendaftaran reseller, grab sebanyak-banyaknya, biar nanti bisa terfilter reseller yang memang dia punya kemauan yang tinggi dan juga punya skill yang tinggi ya. Dan berikutnya, tunjukkan juga benefit kenapa harus join jadi reseller selama masa awareness. Jadi misalnya, kan tadi udah nih, teman-teman bikin konten dari H-7 sampai bahkan sampai ke hari H. Dari H-7 teman-teman udah sounding nih, mulai dari kekuatan produknya. Misalnya, produknya berkualitas nih, packingnya bagus, bonusnya banyak, repeat ordernya kenceng, sudah dipakai banyak artis, marketing kitnya komplit, sudah endorse banyak influencer misalnya, kemudian banyak testimoni positif. Terus apa lagi benefit berikutnya, misalnya ketika jadi reseller banyak benefitnya, ada reward, ada bonus, bonusnya udah disebutin nih, ada bonusnya misalnya bonus logam mulia, bonus uang, bonus jalan-jalan, bonus umroh bareng, disiapin pembinaan, disiapin mentor gitu ya. Pokoknya tulis semua benefitnya gitu, keuntungannya, biar orang itu merasa, wah kayaknya kalau misalnya saya nggak join ke reseller ini, misalnya nggak join ke reseller Mas Gomit, saya bakal nyesel banget nih karena banyak benefit keuntungan yang berpotensi hilang kalau misalnya saya nggak join gitu. Nah, jadi ini salah satunya juga teman-teman juga prepare ya. Nanti disiapin di catatan atau di buku teman-teman, di list semuanya. List kira-kira benefit atau keuntungan apa aja sih yang bisa orang dapetin ketika mereka join sebagai reseller kita, ya tulis banyak-banyaknya. Walaupun nanti juga jangan sampai teman-teman tuh kayak semacam ketika bikin benefit kayak terlalu overclaim, itu juga nggak boleh sih. Jadi baiknya memang ketika ngasih sesuatu ya low promise aja, low promise tapi high delivery gitu, ya. Tapi pastikan juga yang disampaikan itu memang benar-benar menguntungkan. Yang jelas nggak overclaim aja sih, gitu ya. Oke. Sip, kita lanjut. Kemudian, yang bisa teman-teman lakukan di masa prepare ini, berikutnya adalah beritahu cara daftar jadi reseller. Kadang banyak yang terlupa juga gitu ya. Kadang banyak yang terlupa, udah bikin group waiting list, udah bikin konten-konten awareness gitu ya. Ternyata di menjelang hari H atau menjelang pembukaan pendaftaran reseller tuh banyak yang nggak menyampaikan atau menginformasikan cara daftar sebagai reseller secara detail gitu. Jadi harus disampaikan secara detail, mulai dari konten-konten sosial medianya dan juga di grup waiting list-nya ya. Cara daftarnya gimana? Apakah nanti cara daftarnya masuk ke landing page? Nanti di landing page kan kalau susunan di landing page itu ada mulai dari header, kemudian ada permasalahan atau set, kemudian setelah set itu nanti ada solusi-solusinya, kemudian nanti disiapin juga tuh teman-teman infonya kalau misalnya mau daftar, produknya, benefitnya apa saja, benefit produknya, kemudian benefit jadi resellernya apa. Nah setelah itu nanti di dalamnya juga ada tuh kan
paket, misalnya paket pendaftaran reseller ada 3 paket misalnya. Paket A 100.000, paket B 300.000, paket C 500.000 gitu. Apa harus pakai paket-paket? Enggak harus juga nggak masalah sih, cuma pakai satu opsi pendaftaran, misalnya pendaftaran 300.000 dapat produk, dapat benefit lainnya gitu, itu boleh. Cuma lebih enak kalau misalnya pilihan-pilihan gitu sih. Ya, itu harus dijelaskan cara daftarnya. Cara daftarnya lewat landing page atau lewat WA gitu kan, atau lewat kanal lainnya, itu juga harus dijelaskan. Kemudian ini harus disiapkan sama teman-teman. Grup waiting list ya harus disiapkan, itu tadi ya, bisa di grup Telegram ataupun di grup WhatsApp. Cuma memang akhir-akhir ini saya sering pakai grup WhatsApp untuk bikin grup waiting list karena memang lebih sering dibuka aja sih dibanding Telegram gitu. Kemudian teman-teman juga siapin skrip penawarannya gitu ya. Skrip penawaran harus disiapin. Nanti mungkin saya kasih contohnya ya. Jadi untuk skrip penawaran itu saya bikin berapa ya, beberapa. Ada misalnya nggak cuma langsung nggak selling ya, tapi dikasih tahu benefitnya. Kemudian kadang juga saya bikin skrip, misalnya kan saya kadang ngelis tuh alasan-alasan kenapa orang belum mau daftar, misalnya banyak banget sih alasannya. Saya sebutin berapa ya. Alasannya mungkin pertama belum kenal dengan brand kita, kedua biaya pendaftaran terlalu mahal, ketiga belum trust dengan brandnya, keempat belum trust dengan business owner-nya, kelima mungkin merasa masih gaptek, keenam belum ada dana. Sebenarnya faktornya banyak ya. Jadi itu juga teman-teman harus siapin skrip penawaran dan juga jawaban-jawaban dari setiap isu kenapa orang belum mau join sebagai reseller kita. Jadi ketika mereka nanti keluar nih jawabannya, aduh mas saya kayaknya belum bisa daftar nih karena saya belum ada budget. Nah, udah ada jawabannya buat balas. Aduh mas Gumet saya belum bisa daftar karena kemahalan nih. Nah, itu juga ada jawabannya lagi gitu ya. Jadi itu disiapin tuh sekomplit mungkin untuk skrip penawarannya. Terus paket pendaftaran itu jadi siapin. Tadi saya bilang teman-teman bisa nanti bikin paket pendaftarannya, boleh satu opsi doang ya. Mas Gumet saya pengen bikin satu opsi, daftar sebagai reseller saya, bayar 150.000 misalnya. Udah satu doang, boleh. Atau kalau misalnya dibikin beberapa paket juga silahkan. Misalnya paket paling hemat, paket 150.000, paket medium 300.000, paket premium 500.000, itu juga boleh ya. Jadi ada pilihan gitu mereka untuk memilih. Kemudian siapin juga form pendaftarannya. Ini tadi ya, kalau misalnya cara daftarnya mau lewat landing page, nanti di landing page ada form pendaftarannya, atau bisa juga nanti masuk ke call to action-nya ke WhatsApp ya, nomor WA, tapi di WA nanti sama CS sudah disiapin tadi ya, skrip penawarannya gitu, jadi lebih jelas gitu. Nah, setelah itu nanti disiapin grup reseller. Nah, kalau grup reseller tuh saya prefer sekarang juga di grup WA, atau bikin 2 juga boleh ya, di grup WA khusus buat diskusi, di channel Telegram khusus buat channel informasi. Jadi biar nggak ketumpuk sama chattingan atau diskusi sama reseller gitu ya. Dibikin 2 kanal aja. Satu buat diskusi, satu buat informasi. Nah, kemudian ketika teman-teman nanti sudah bikin grup waiting list, persentase join dari grup waiting list itu kurang lebih 30%. Dengan catatan teman-teman ketika semasa grup waiting list itu kan tadi kurang lebih 2 sampai 1 minggu kan. Kalau saya 1 mingguan lah, H-7 sampai hari H gitu ya. Itu setiap harinya udah disiapin. H-7 ngomongin apa, H-6 ngomongin apa, H-5 ngomongin apa. Misalnya H-7 ngomongin tentang benefit produk, H-6 ngomongin tentang target market, H-5 ngomongin tentang benefit jadi reseller, H-4 ngomongin tentang bonus-bonus ketika jadi reseller, H-3 ngomongin cara pendaftaran, H-2 ngasih testimoni reseller sebelumnya gitu ya, H-1 reminder kalau besok dibuka, hari H udah langsung di hard selling aja, pendaftaran reseller resmi dibuka gitu ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman urutannya tepat gitu ya, insya Allah 30% dari orang yang join grup waiting list kemudian terkonversi jadi reseller, itu bisa banget untuk tercapai gitu. Oke, kurang lebih itu ya yang teman-teman bisa lakukan di step pertama atau step rekrutmen. Saya flashback sedikit ya. Di tahap rekrutmen, teman-teman bikin event waiting list, bangun awareness, grab sebanyak-banyak reseller, tunjukkan benefit gitu ya. Kemudian beritahu cara daftar, kemudian ini yang harus disiapkan, dan kurang lebih tadi angkanya ya, kalau misalnya teman-teman benar-benar matang prepare-nya, itu bisa tercreate kurang lebih 30% yang join dari leads yang masuk ke grup waiting list.
Oke, itu teman-teman kurang lebih untuk poin pertama atau step pertama. Nah, sebelum saya lanjut ke step kedua, ya di step kedua adalah gimana caranya setelah kita merekrut, kita bisa menciptakan reseller yang aktif, ya. Nah, sebelum saya lanjut ke sini, ada yang mau ditanyakan sebelum dahulu? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget komen di kolom chat. Kalau nggak ada, bisa saya lanjut dulu. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita... Oke, ada. Oke, siap Mas Iqbal. Apakah produk harus bagus banget? Oke, sama Mas Mbak Resta ya. Mas berarti untuk mulai membangun tim, reseller bagusnya punya tim ya. Oke. 30% itu rata-rata ya Kak. Oke. Saya mulai jawab dari pertanyaannya Mas Iqbal dulu ya. Oke, teman-teman. Ini kalian juga dipertanyakan ya. Jadi apa namanya? Untuk meningkatkan rasa percaya diri orang mau buka pendaftaran reseller, apalagi terkait produknya gitu ya. Kira-kira produk seperti apa yang bisa masuk kualifikasi orang tuh tertarik mau jadi reseller untuk menjual produk itu, gitu ya. Nah, kurang lebih ini setelah saya riset juga berapa kali produk yang bisa membuat orang tertarik untuk join sebagai reseller itu sebenarnya simpel banget ya. Pertama, jelas produknya berkualitas. Ya, produknya berkualitas. Maksudnya gini, berkualitas itu artinya memang dia market fit, demand-nya tinggi, high demand, kemudian banyak dibutuhkan, mulai dari benefit manfaat produknya bagus, packaging-nya mungkin juga menarik bagus. Contoh misalnya ya kayak fashion itu kan orang juga kadang suka yang modelnya bagus, up to date gitu kan, nggak gampang di cloning atau diduplikat sama orang. Kemudian dari segi kemasan juga menarik dan mungkin banyak bonusnya juga. Kalau misalnya dari skincare, misalnya skincare itu produknya mungkin yang BPOM, kemudian natural ingredients gitu ya, kemudian apa namanya variannya juga banyak gitu, itu produknya berkualitas. Kemudian kedua adalah marketnya luas gitu, jadi jangan sampai nanti kita menawarkan produk untuk di resellerkan, tapi marketnya sempit gitu. Yang sempit misalnya apa ya? Yang pokoknya yang luas lah ya, yang orang itu nggak cuma sekedar di niche tertentu, misalnya kayak panahan itu kan sangat-sangat tersempit gitu ya, sempit banget itu. Kalau bisa emang lebih banyak, lebih general gitu. Kayak fashion itu kan general gitu, gender perempuan bisa dapat, laki-laki juga bisa dapat, skincare juga sama itu luas juga, herbal juga lumayan luas juga gitu. Jadi jangan terlalu sempit. Kemudian yang ketiga, repeat ordernya kenceng, ya repeat ordernya kenceng karena ya orang seneng kalau misalnya jualan udah jualan ke orang, kurang lebih mungkin dua minggu sampai paling lama mungkin 1 bulan kemudian dia tuh order lagi gitu, kan seneng kan, jadi penghasilannya tuh lebih sering juga ya. Jadi tiga kategori itu ya Mas Iqbal. Kalau misalnya kita punya produk dan mau diresellerkan, pertama memang produknya berkualitas, kedua marketnya luas, ketiga repeat ordernya kencang ya. Insya Allah dengan 3 kategori ini ada di produk kita, kita bisa tuh menarik banyak orang untuk join sebagai reseller. Ya, itu dulu sih kalau ngomongin produk. Kalau ngomongin yang lain-lain, tentunya nanti kita membahas tentang benefit lainnya. Oke, terus berikutnya dari Mbak Arista. Mas, berarti untuk mulai membangun tim, reseller bagusnya punya tim. Idealnya iya, Mbak Rista ya. Idealnya iya. Jadi, apalagi kalau misalnya kita punya goal tinggi ya, kita punya goal pengen punya reseller banyak gitu, ya tentunya kita harus punya tim dulu yang bisa siap untuk menghandle reseller yang kita punya. Kalau misalnya hitungannya mungkin masih sekitar puluhan, bisa lah kita handle sendiri dulu ya kalau puluhan. Tapi kalau misalnya jumlahnya udah sampai ratusan, bahkan ribuan gitu, tentunya kan nggak mungkin dong kita terjun langsung buat handle reseller. Ya, harus punya tim. Oke, tapi awal-awal sih nggak masalah. Kita handle sendiri pun nggak masalah. Gitu. Oke, lanjut. 30 itu rata-rata. Yes, Mbak. 30 itu rata-rata. Ya, minim banget 10% lah. Minim banget 10%. Kalau misalnya ternyata dari
udah kita bikin grup waiting list, udah banyak yang masuk ke grup waiting list, ternyata banyak yang belum join jadi reseller, ya ada yang perlu ditanyakan dari langkah yang kita lakukan ketika kita buka event waiting list. Oke, lanjut Mbak Nabila. Kalau kita distributor untuk beberapa brand gitu, kira-kira persiapannya gimana ya Mas? Soalnya kan ada banyak produk yang mau dijual. Oke, ini nanti saya jawab di slide berikutnya Mbak ya. Kemudian Mbak Jovita, kalau maintain reseller bagusnya di Tele atau WA? Oke, ini juga saya bakal bahas di slide berikutnya. Mas, misal kita cari reseller dari grup FB, nah kompetitor ikut masuk grup padahal kita belak-belakan strategi di grup, apakah aman Mas? Oke, kalau di grup Facebook prefer sih nggak terlalu ya. Saya sih biasanya tuh saya bikin kanal sendiri Mas sudah. Jadi saya bikin kanal sendiri, bukan di kanal umum gitu ya. Kalau misalnya kalau di kanal umum tuh kadang jatuhnya spam juga sih, jatuhnya kayak spam gitu. Kecuali memang ada grup yang khusus untuk membuka peluang pendaftaran reseller, itu boleh. Tapi kalau misalnya grup umum, kemudian kita post di situ, kayaknya terlalu random juga sih yang masuk. Jadi prefer memang bikin grup sendiri. Oke, jadi misalnya Mas Huda nih, ya Mas Huda bikin semacam grup Telegram, nanti di-share aja di semua media. Misalnya Mas Huda punya WhatsApp ataupun di Instagram, contoh bikin status simple aja gitu ya. Teman-teman mau nggak dapat potensi penghasilan, misalnya 3 juta per bulan, tanpa harus stok produk, dan di sini saya bisa jualan, silakan join ke grup ini. Nanti diarahkan ke grup ataupun channel Telegram yang Mas Huda punya gitu. Nanti dari channel itu, Mas Huda bisa tuh enak edukasi semaksimal mungkin, ya, seoptimal mungkin. Jadi bukan post di grup umum gitu, bukan post di grup publik. Gitu. Kemudian landing page penjualan produk dengan rekrutmen reseller apakah lebih efektif dijadi satu atau berbeda? Prefer berbeda Mas, ya. Jadi nanti ada landing page khusus buat produk ya, buat selling, ada landing page khusus buat pendaftaran reseller. Itu lebih enak kayak gitu. Saya ada channel khusus ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau join juga boleh, saya kasih tahu di grup. Ada channel khusus, saya udah banyak screenshot contoh-contoh konten ads yang keluar di beranda atau feed Facebook saya atau feed Instagram tentang pendaftaran reseller. Saya udah screenshot kontennya, saya udah copy link landing page-nya juga. Jadi teman-teman nanti tinggal masuk ke channel itu, pelajari aja pola mereka, gimana cara mereka bikin konten dan juga strategi iklannya, gitu ya. Gitu. Saya lanjut dulu teman-teman. Nanti kita bahas lagi pertanyaan di slide berikutnya ya. Oke, next. Tahap kedua adalah tahapan menciptakan reseller aktif. Setelah kita sudah punya tadi ya, udah ngerekrut, udah punya reseller masuk, katakanlah udah masuk nih, mungkin belasan, puluhan, nggak masalah, awal-awal segitu dulu nggak apa-apa. Tapi harapannya targetnya bisa sampai ratusan gitu ya, atau bahkan sampai ribuan insya Allah. Nah, di tahapan menciptakan reseller aktif ini, yang bisa teman-teman lakukan, pertama jelas, tadi ya, kita balik lagi ke quote yang pertama. Tidak ada reseller yang payah, performa reseller tergantung cerminan bagaimana leadernya. Makanya kalau misalnya kita pengen reseller kita aktif, kita wajib banget super aktif juga di grup reseller. Ya, itu hukum pertama. Ya, kalau kita pengen reseller aktif, ya kita harus super aktif. Hukum timbal balik ya, wajib banget. Makanya kita harus benar-benar eksis banget nih ya, eksis. Sering nyapa reseller di grup, sering bikin program harian yang memang nanti akhirnya ngebangun bonding dengan reseller, itu penting banget. Karena salah satu kunci reseller bisa aktif dan juga loyal, ya tentunya kita harus royal dengan mereka. Dan juga bisa men-trigger mereka untuk terus aktif di grup. Jangan pernah berharap reseller aktif kalau misalnya kita pun nggak pernah aktif di grup. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini juga salah satu pertanyaan tadi ya. Nah, yang bisa teman-teman lakukan di tahap kedua ini adalah siapkan channel informasi. Jadi ada dua kanal. Satu grup buat diskusi, kalau saya di WhatsApp khusus buat diskusi 2 arah. Kemudian satu channel informasi. Satu channel informasi saya pakai di channel Telegram biar nggak tenggelam dengan chat atau diskusi kita dengan para reseller ya. Jadi bikin 2 ini. Kalau misalnya ini teman-teman butuh lagi, Mas, kayaknya saya butuh lagi satu kanal buat edukasi reseller, misalnya bikin semacam live Facebook atau
live Zoom, boleh banget, nanti teman-teman siapin aja. Semakin banyak fasilitas yang teman-teman berikan, semakin banyak support yang teman-teman kasih ke reseller, mereka bakal lebih merasa dihargai sama teman-teman gitu. Karena mereka merasa, wah ini kayaknya ownernya totalitas sama reseller nih. Mereka juga bakal lebih totalitas juga, atau mau totalitas dengan teman-teman. Itu. Terus berikutnya, siapkan juga FAQ atau Frequently Asked Question dan sounding di channel. Jadi kadang gini teman-teman, ketika kita membangun pasukan reseller, apalagi jumlahnya udah banyak gitu ya, kadang ada aja reseller yang sering menyampaikan pertanyaan yang berulang. Mungkin sudah ada pertanyaan disampaikan sama reseller A, tiba-tiba reseller B tanya pertanyaan yang sama. Reseller B udah tanya, nanti reseller C tanya lagi gitu ya. Dan kadang kita karena nggak menyiapkan FAQ-nya, akhirnya kita terus jawab secara berulang. Nah, makanya nanti ketika teman-teman sudah buka pertemuan reseller dan sudah banyak reseller yang masuk, siapkan FAQ-nya tuh. Jadi, step pertama yang harus reseller pelajari sebelum mereka mulai berjualan, yang mereka harus pelajari FAQ-nya dulu. Ya, FAQ-nya banyak lah, mungkin mulai dari product knowledge, product katalog, cara order, cara klaim bonus, cara download marketing kit, cara klaim komisi gitu ya. Pokoknya semua yang segala hal yang sudah ditanyakan sama reseller, teman-teman collect jadi satu file, kasih nama FAQ reseller gitu misalnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah seminggu pertama teman-teman, seminggu pertama setelah buka pendaftaran reseller ya, seminggu pertama setelah reseller join ya, pastikan reseller itu paham product knowledge dan juga sistem. Udah itu doang. Pastikan seminggu pertama reseller paham product knowledge dan juga sistem di bisnis kita. Biar apa? Ya tadi ya, kalau misalnya kita mau jualan kan kita juga harus ngerti dulu dong produknya seperti apa, target marketnya kemana, cara jualannya kemana gitu ya, cara ordernya seperti apa, itu kan harus tahu dulu. Kalau misalnya terlalu terburu-buru, belum paham dengan produknya, ujug-ujug langsung jualan, nanti ada yang tanya dan nggak tahu kan juga nanti merusak baik reputasi si reseller ataupun brand kita gitu. Makanya di seminggu awal kita pastikan mereka paham dulu dengan product knowledge dan juga sistem. Terus Mas Komit, kalau misalnya ternyata ada reseller yang udah ngoyo, nggak sabar, pengen langsung jualan, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya ada yang tanya cara jualan dan juga strategi jualan, balik lagi, saya ulang 3 kali, fokus, delivery, product knowledge, juga sistem. Sampai benar-benar mereka ngelotok. Ketika mereka sudah ngelotok dan sudah paham, mau langsung berjualan, silahkan. Ya, intinya mereka paham dulu lah. Ya, ibaratnya kalau reseller itu kan kepanjangan tangan kita gitu. Ibaratnya kayak tim ya. Ketika kita punya tim kan tim kita juga harus paham dengan produk kita dulu, harus paham dengan sistem apa yang ada di perusahaan kita, kulturnya, budaya perusahaan kita seperti apa. Itu nanti harus paham dulu. Makanya reseller pun harus paham dulu dengan semua produk ataupun sistem yang ada di bisnis kita. Nah, berikutnya, teman-teman juga harus bangun interaksi di grup, ya. Dan itu harus secara intens, baik mulai dari pagi hari, siang hari, bahkan sampai malam hari, gitu ya. Nah, saya sendiri kadang kalau di grup reseller itu mulai interaksi bahkan dari pada subuh gitu, jam 5, jam 6 pagi itu udah nyapa-nyapa reseller gitu. Karena kan kalau di jam-jam segitu tuh kadang orang lagi pegang HP gitu ya. Ya itu kan apa ya, udah kebiasaan, udah habit sekarang pagi-pagi udah buka HP di jam-jam yang belum sibuk lah. Kalau udah masuk ke jam 7 kan udah mulai aktivitas kayak mandilah, sarapan, ngurus anak misalnya, udah berkeluarga gitu. Dan siang di jam-jam lunch ya, jam-jam istirahat siang, kemudian jam-jam free juga kita bangun interaksi di grup reseller dari sore sampai malam, bahkan kalau malam tuh kadang saya bisa sampai jam 10 malam gitu ya, sampai jam-jam pokoknya jam-jam prime time mereka lah gitu ya. Juga teman-teman harus bangun optimisme di grup ya, jaga aura positifnya, karena kadang ada aja ya, ini poin terakhir kan di level 2 adalah siapkan manajemen resiko. Salah satu resikonya itu kadang ada reseller yang suka tebar aura negatif. Nah, ini tipe-tipe reseller yang low will dan low skill, taunya komplain terus gitu ya. Itu nggak masalah, nanti ada treatment khusus untuk beberapa kategori reseller. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bangun reseller, pasti bakal ketemu beberapa tipe reseller. Kalau saya bilang sih ada 4 ya. Tipe pertama adalah tipe reseller yang high skill, high will. Jadi mereka kemauannya tinggi, skillnya juga tinggi. Ada juga yang high will, low skill, ya, kemauannya tinggi tapi
mungkin nggak paham cara jualan, teknis itu masih nggak ada, itu bisa tinggal kita edukasi aja. Ada juga yang high skill tapi low will gitu ya. Mereka punya skill, punya bakat, tapi kemauannya mungkin masih rendah, masih ogah-ogahan jualan gitu ya. Itu tinggal disemangatin, dikomporin gitu ya. Dan yang terakhir ada yang low skill dan low will. Nah, ini kadang yang suka sering komplain lah, suka ngompor-ngomporin di grup lah. Itu yang harus kita benerin nanti. Pokoknya ada treatment yang tepat untuk kategori masing-masing kategori reseller. Oke, itu untuk tahapan kedua. Di tahapan kedua ini teman-teman ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah menciptakan reseller yang menghasilkan. Setelah kita jadi create reseller, membangun reseller atau merekrut reseller, kemudian menciptakan reseller yang aktif ya, dengan cara kita juga harus super aktif dan juga trigger reseller berdasarkan sesuai dengan kategorinya. Nah, tahapan ketiga adalah menciptakan reseller menghasilkan. Jadi nggak cuma sekedar reseller yang aktif-aktif doang, kita harapannya punya reseller yang omset dong, biar nanti ngedongkrak omset bisnis kita. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, ada yang mau tanyakan dulu? Sambil saya izin menunggu bentar ya. Oke, Mas sudah cara mengatur reseller yang menyebar negatif. Siap. Simpelnya gini Mas Huda, kadang sepengalaman saya gitu ya, reseller yang suka komplain, reseller yang suka ngasih aura negatif, reseller yang suka ngomporin reseller lain ya, itu kadang butuh dirangkul aja sih. Maksudnya gini ya, dirangkulnya itu ketika mereka atau ada reseller yang suka kritik, itu kan kritik itu kadang tanda sayang gitu kan, asalkan kritiknya masih fair gitu ya, kritik masih fair, masih apa namanya, dalam konteks memperbaiki ada apa yang kurang dari bisnis kita, itu masih fair. Nah, biasanya reseller begini sih tinggal kita rangkul aja, kita penuhi apa yang jadi kritikan mereka, kalau memang itu jadi perbaikan untuk kedepannya buat bisnis kita gitu ya. Jadi jangan sampai ketika ada yang kritik, soalnya kadang gini ya, saya pernah ada tim khusus reseller, fasilitator reseller, ketika ada reseller yang komplain, nggak langsung ditanggapin. Dan itu komplainnya bergulung. Akhirnya, maksudnya dari satu komplain, nggak langsung di-fix, nggak langsung di-clear-kan, itu memancing reseller yang lain juga ikutan komplain. Ya, karena tadi ya, aura negatif kan nular ya. Baik aura positif atau aura negatif itu nular. Makanya ketika ada reseller yang komplain, ya udah tinggal jawab aja di komplain mereka, perbaiki apa yang salah dengan bisnis kita, dan penuhi kemauan mereka. Itu pertama. Kalau misalnya online. Kalau misalnya ternyata dia masih suka komplain padahal kita udah memenuhi atau menjawab kerisauan mereka. Kedua adalah datengin rumahnya, Mas. Datengin rumahnya. Biasanya mereka tuh galaknya tuh di media tuh galak gitu. Tapi ketika kita samperin ke rumahnya, kita ajak ketemu, ya mereka fair-fair aja sebenarnya. Mereka fair gitu. Tapi kalau misalnya nanti tahapan udah yang terakhir ya, toxic gitu, udah out of context, nah itu udah tinggal dihajar aja Mas, dibinasakan gitu ya. Jadi artinya untuk reseller yang dia masih on topic ya ketika komplain ya tinggal kita rangkul aja gitu. Itu ya Mas Huda. Mas Hadi, cara create reseller bagaimana tadi ketinggalan? Nanti boleh ini Mas ya, tonton recordingnya aja. Dalam melakukan seleksi mencari reseller yang high will dan high skill, perlu berapa kali filter ya Kak, supaya efektif? Nanti biasanya ke filter sendiri sih Mbak Sari. Jadi, Mbak Musari ya. Biasanya saya tuh ada pola sekitar kurang lebih 3 bulan awal. Jadi 3 bulan awal, itu kan kita lihat performa reseller tuh ada evaluasi gitu ya. Bahkan kita bisa evaluasi setiap bulannya sih. Setiap bulan dievaluasi mulai dari performa penjualan mereka, performa keaktifan mereka di grup, kemudian gimana mereka merespon ketika kita misalnya ada program di grup reseller, misalnya kita sering kontak mereka secara japri, di telepon ya, seperti apa respon mereka gitu. Kalau misalnya responnya mereka antusias, bagus di grup juga sering ikutan diskusi, kemudian penjualannya juga cenderung naik setiap bulannya ya,
itu nanti bakal ketahuan mana yang punya kemauan tinggi, mana yang punya kemauan belajar dan juga upgrade skill-nya cepat gitu ya. Nanti bakal filter Mbak ya. Kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan awal udah bisa mengevaluasi. Terus Mas Iqbal, sistem komisi atau benefit seperti apa yang ideal untuk reseller biar mereka semangat jualan? Kalau komisi atau benefit, saya pakainya komisi ya, maksudnya bukan potongan harga di awal. Kalau potongan harga di awal kan katakanlah harga produk misalnya 250.000. Kalau potongan di awal ya udah berarti dipotong misalnya potongan 30.000 buat reseller. Jadi dapat harga 220.000 per produk ya. Sebenarnya itu bisa dipakai juga, cuma kalau saya tuh lebih seneng yang akumulasi Mas Iqbal. Jadi akumulasinya misalnya harga produk tadi ya, harga produk 250.000 misalnya. Komisi buat reseller 30.000. Ya udah, setiap kali mereka ada sales, mereka dapat komisi 30.000. Nah, komisi ini diakumulasikan dan baru bisa dicairkan di setiap awal bulan depan. Jadi kayak apa namanya? Kayak gajian sebenarnya sih. Jadi lebih enak ngekipnya sih. Jadi ketika mereka dapat komisi langsung gede sekalian, kita juga bisa membaca datanya enak. Oh, reseller A omsetnya sekian bulan ini, reseller B omsetnya sekian, reseller C omsetnya sekian, itu lebih enak. Dan di samping komisi reseller, nanti juga disiapin benefit lainnya. Misalnya kayak program challenge, ada kontes, nanti ada reward gitu kan. Rewardnya bisa berupa uang juga bisa berupa barang juga boleh. Cuma kalau saya reward itu lebih seringnya barang. Karena kalau uang ya mereka udah dapat dari komisi. Barang kan lebih unik gitu. Kita bisa ngasih barang-barang unik, bisa ngasih HP lah, bisa ngasih laptop lah, bisa ngasih kacamata, atau bisa ngasih apa yang unik-unik gitu. Gitu. Untuk profit berapa? Profitnya bebas, yang penting di atas 12.000 minimal, ya minimal di atas 12.000. Dan tergantung harga produknya berapa kan Mas ya. Kalau harga produknya 300.000 ngasih komisinya 12.000 kan kebangetan juga gitu. Atau di angka 15% lah paling kecil ya. Soalnya kalau di bawah itu ya terlalu gampang untuk berpaling ke produk yang lain yang mungkin keuntungannya lebih gede. Oke, lanjut. Mas, pede nggak sih rekrut reseller untuk penjualan, tapi saya belum punya barang sendiri, bukan produsen atau supplier produsen. Nggak masalah, Mbak. Nggak masalah banget ya. Orang banyak kok reseller-reseller yang dia join di di agen, resellernya agen, misalnya distributor, ataupun kalau misalnya kita masih jualin brand orang lain pun nggak masalah, fine-fine aja gitu. Pede-pede aja gitu. Karena kadang orang nggak mesti kok. Orang jadi reseller tuh nggak mesti join untuk jadi reseller yang dia tuh harus distributor utama atau dia tuh harus supplier itu, nggak juga gitu. Asalkan memang kita bisa ngasih benefit atau value yang menarik buat mereka, soalnya bisa gitu ya. Jadi keep going on ya, tetap pede aja. Mas, gimana ada barang yang bisa kami resellerkan? Saya ada produk fisik ada Mas, sabun baru, kemudian kalau produk digital juga ada e-course. Tadi masalah komisi diberikan di awal bulan atau langsung dipotong di anaknya? Akumulasi Mbak, jadi dikumulin dulu, nanti dicairkan di awal bulan berikutnya ya. Jadi ini dulu dikumpulin dulu, jangan langsung dipotong. Tapi kalau misalnya mau dipotong pun nggak masalah, sebenarnya ini tergantung kita aja sih mau seperti apa sistem pencairan komisinya. Cuma kalau saya lebih sering akumulasi. Mas Kurtubi, untuk memberikan reward kepada reseller, kita mengeluarkan budgetnya dari mana? Budgetnya tentunya dari keuntungan kita, Mas. Nanti ya berapa ya persennya? Kurang lebih sekitar 3-5% lah kita anggarkan untuk reward. Dan juga jangan terlalu sering untuk bikin reward ya. Rewardnya kalau bisa bikin kayak kuartal gitu, bikin per 4 bulan kah, 6 bulan kah, per tahun kah gitu. Jadi jangan setiap minggu ada, jangan setiap bulan ada gitu. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ya. Nanti kita lanjut diskusinya di sesi diskusi. Oke, tahap ketiga adalah bagaimana caranya kita menciptakan reseller yang menghasilkan. Nah, di step ini, teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan agar bisa nanti dari reseller yang udah join, reseller aktif, bisa mereka langsung menghasilkan. Yang bisa teman-teman lakukan pertama adalah setelah reseller paham tentang produk knowledge dan sistem, mulai ajarkan mereka cara jualan produk kita. Mulai ajarkan cara-cara teknisnya. Kan biasanya kalau misalnya kita sebelum
pakai sistem kemitraan reseller, kan kita jualan ke end user dulu kan, ke retail dulu kan. Nah, apa yang udah pernah kita lakukan, pola-pola sukses itu kita duplikasi ke reseller agar mereka melakukan itu juga. Misalnya sebelumnya kita pakai Instagram marketing. Di Instagram marketing sehari upload misalnya feed-nya 3, kemudian story-nya 5, bikin status WA 5, bikin status Facebook 3, bikin konten TikTok 1, follow up buyer misalnya per hari 10. Nah, itu kalau misalnya itu berhasil kita lakukan, kita duplikasi agar bisa juga melakukan itu. Karena we did what we did, we did what we did ya. Kita ajarkan apa yang kita lakukan gitu. Nah, yang kita lakukan yang berhasil dong, bukan pola-pola gagal yang kita share. Makanya setiap kita develop bisnis ya, kita dokumentasikan untuk pola-polanya. Biar apa? Biar pola yang sukses itu bisa kita duplikasi ke reseller. Jadi reseller enak tuh, mereka tinggal ngikutin aja guideline-nya yang udah kita bikin gitu. Nah, simpelnya ajak reseller untuk bangun awareness, fokus bikin orang penasaran atau kepo dengan produk kita. Bisa buat status ya di Instagram, di WA, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Goalnya reseller bisa pecah telur. Jadi ini ya, saya kasih bot, saya kasih tanda kurung, saya kasih tanda garis bawah. Goalnya reseller bisa pecah telur dulu ya. Kalau ada penjualan pertama, reseller akan semakin semangat. Jadi jaga momentum itu. Ibaratnya gini loh, ibaratnya teman-teman, kalau misalnya ada orang join sebagai reseller teman-teman, dan katakanlah di hari pertama dia join, udah bisa closing gitu. Kan dia merasa, ternyata saya join di bisnisnya Mas Gomet, jualan produknya Mas Gomet, kok gampang ya, baru join sehari udah closing nih. Kayaknya besok bisa nih closing lagi. Nah, momentum itu tuh atau animo itu harus kita jaga, jangan sampai itu turun. Makanya setiap kali nanti teman-teman punya reseller, goalnya ya sampai mereka pecah telur dulu. Makanya saya tuh selalu bikin setiap kali awal pendaftaran reseller, tips yang saya share ke reseller itu adalah tips pecah telur pertama. Ya, jadi ajarkan gimana reseller biar bisa closing pertama dulu deh. Ya, ketika udah dapet itu, insya Allah nanti mereka semangatnya bisa stabil, bahkan terus naik dan bisa closing berikutnya, nggak cuma pecah telur doang gitu. Oke, itu yang teman-teman lakukan. Terus next. Nah, kemudian juga selain itu, teman-teman harus siapkan mulai dari program mentoring ya untuk ajarkan teknik jualan. Jadi nggak sekedar tadi pola sukses yang sebelumnya sudah teman-teman lakukan diduplikat sama reseller, teman-teman juga bikin tuh kayak semacam kurikulum, materi-materi apa saja yang harus kita buat dan nanti bisa diaplikasikan oleh para reseller. Misalnya, katakanlah kita bikin beberapa materi nih, ada materi basic, ada materi intermediate, ada materi advance atau yang expert gitu ya. Materi basic mungkin ngebahas tentang mindset gimana cara seorang penjual, gimana cara meneladani Nabi Muhammad ketika berniaga atau berjualan di zaman dahulu, gimana mindset pengusaha sukses ya, gimana menggali strong why, gimana cara bikin goal ya, gimana mencapai impian, ya pokoknya mindset ya awal-awal. Kemudian setelah mindset udah kebentuk, ajarkan cara teknis, gimana cara teknik closing, gimana cara follow up, gimana WhatsApp marketing, gimana Instagram marketing, gimana Facebook marketing, gimana YouTube marketing, ajarkan itu semuanya. Materi premium mungkin gimana cara mulai ngiklan Facebook Ads, gimana cara SEO, gimana cara endorse gitu ya, yang mulai berbayar gitulah. Ya, itu harus teman-teman bikin jadi panduan untuk reseller ataupun kurikulum buat reseller. Jadi nanti komplit tuh ketika orang daftar sebagai reseller teman-teman, udah enak banget tinggal ngikutin aja gitu. Jadi udah bisa dipastikan ketika mereka ngikutin semua step by step yang udah kita siapkan, insya Allah mereka bisa menghasilkan dan konsisten menghasilkan. Ya. Tapi memang itu biasanya kadang kalau orang yang mikirnya udah riwa dulu gitu, kayaknya berat banget ya Mas ya. Ya memang ketika kita bangun pasukan reseller, konsekuensinya itu kita harus membina mereka ya. Makanya kita harus siap capek, kita harus siap effort. Nah, ketika effort itu nanti ada hasilnya dari reseller yang performanya bagus, kan terbayarkan gitu. Toh untungnya juga balik ke kita lagi gitu. Oke, next. Saat teman-teman sudah bikin program mentoringnya, udah bikin semacam panduan atau guideline-nya, teman-teman juga ajak reseller untuk aktif di grup sharing pengalaman, closing, dan cara jualan mereka. Jadi nanti selain teman-teman yang sharing, ajak mereka juga turut andil untuk
ikut sharing juga. Misalnya teman-teman ada nih reseller yang dia masuk top 3 setiap bulannya. Nah, ajak top 3 ini untuk sharing juga ke reseller yang lain, biar bisa ngomporin atau bisa nyemangatin reseller yang mungkin belum perform, masih belum bisa jualan gitu ya, biar bisa termotivasi juga gitu. Nah, berikutnya, jadi mentor yang tanggap dan peka dengan kinerja reseller dan bisa memberikan solusi atas masalah-masalah reseller. Ya, dan juga terakhir, banyak tanya. Banyak tanya maksudnya sering-sering minta feedback ke reseller, mereka tuh butuh support apalagi dari kita. Jangan-jangan selama ini kita udah nyiapin sesuatu tapi masih kurang di mereka. Mungkin mereka ada isu atau kendala yang masih belum terselesaikan dan itu butuh bantuan dari kita gitu ya. Jadi banyak-banyak tanya. Itu nggak apa-apa. Karena memang ya kita kan tadi udah create dua grup kan, satu grup buat dua arah. Ya goalnya kalau misalnya dua arah pasti kita butuh feedback dari mereka. Kadang memang banyak reseller yang punya kendala juga sungkan mungkin untuk mengutarakan. Jadi ya sering-sering juga gitu, mungkin kita ada program semacam kayak sering japri reseller, diagendakan sehari japri berapa. Kemudian agenda telepon, sehari telepon berapa, itu diagendakan juga gitu ya. Oke. Next. Berikutnya adalah tahapan terakhir, ciptakan reseller konsisten menghasilkan. Nah, sebelum saya masuk ke tahapan terakhir, ya tadi tahapan ketiga, teman-teman ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sebelum saya lanjut, jadi tahapan ketiga tadi adalah tahapan menciptakan reseller menghasilkan, ya. Mulai dari jaga animo, semangat reseller waktu pecah telur, kemudian ajarkan teknis, bikin panduan, kurikulum, gitu. Itu diajarkan juga. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau kurikulum saya ada contohnya nggak ya? Saya ada cuma lupa naruhnya. Mungkin misalnya nanti saya share di grup ya. Contoh kurikulum reseller yang bisa teman-teman bikin atau teman-teman buat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Oke. Mas, sudah cara daftar reseller produk fisik maupun e-commerce Mas Gomay di mana Mas? Nanti boleh cek di ini Mas. Kalau yang e-commerce saya ada di Selmutan Kelas. Ya, di Selmutan Kelas itu e-course tentang reseller juga. Nanti Mas Sudah atau misalnya teman-teman yang lain mau ikutan jualan e-course saya, itu masuk ke resellermutan.com, resellermutan.com/gv. Saya ketik di sini juga ya. www.resellermutan.com/gv. Oke, boleh masuk ke situ. Atau kalau produk fisik saya ada juga, ini sabun kecantikan ya, teman-teman bisa masuk ke www.ayumu.id. Ini masih baru banget. Itu kalau misalnya Mas Sudah minat ya, atau teman-teman yang minat, atau kalau misalnya teman-teman mau nyontek juga boleh sih. Nyontek gimana landing page saya, nyontek gimana cara bikin penawaran di landing page, boleh masuk ke dua landing page yang saya ketik di kolom komentar. Oke Mas Iqbal, Mas, sistem yang biasa dipakai untuk reseller order ke kita apa? Semacam order.id atau langsung via WA? Bisa dua-duanya sih Mas. Jadi kalau misalnya kita masih belum punya member area misalnya, manualan pakai WA nggak masalah. Jadi siapkan satu device khusus atau satu nomor khusus untuk CS khusus reseller ya. Jadi dipisahin, nanti ada CS khusus user, ada CS khusus reseller. Jadi kalau misalnya kita masih belum punya member area, bisa pakai WA CS khusus reseller dan siapin format ordernya. Nanti misalnya format ordernya nama reseller, nama buyer, alamat buyer, nomor HP buyer, email buyer, produknya apa, pesanannya berapa gitu. Itu bisa pakai siapin formatnya. Tapi lebih enak lagi kalau misalnya Mas Iqbal udah punya member area nih, ya member area untuk khusus reseller order. Cuma pengalaman saya, transisi dari manual ke sistem. Jadi yang biasanya ordernya via WA, kemudian kita ajak mereka order via sistem atau website, memang butuh effort dan juga butuh waktu. Jadi kalau misalnya masih nyaman pakai manual via WA, nggak masalah pakai WA aja.
tinggal disiapin formatnya yang matang gitu. Mas, berapa idealnya berapa persen profit kita tetap untuk setiap produk yang kita punya reseller? Profit buat kita maksudnya Mbak ya, bukan buat reseller ya. Kalau buat kita tergantung. Kalau saya sih idealnya kalau produk fisik itu di angka 30%, minim banget 20%, mini banget 20%. Kalau produk digital jelas lebih gede ya. Produk digital mungkin saya bisa dapat 60%-an lah. 60% bahkan bisa sampai 70%. Kepake nanti buat operasional dan lain-lain nggak nyampe 10% kok. Ya, jadi kalau misalnya buat produk fisik sih saya di angka 25-30% keuntungannya. Kalau produk digital 60%-an lah, 50-60%. Kalau memang produk digital bagus banget ya sekitar 70%-an. Gitu. Terus kalau mau cari produk winning gimana Mas? Atau mau cari supplier tangan pertama? Kalau saya sih ya sering-sering ini aja Mas, sering-sering apa namanya? Riset gitu ya, riset di misalnya di marketplace, riset dari iklan yang sering muncul di Instagram, sama di circle tentunya ya. Kalau saya kan kadang suka ini ya. Saya orang itu demen ngumpul-ngumpul Mas. Jadi kalau misalnya ada ikutan kopdar, ikutan workshop, ikutan seminar gitu. Nanti dari circle tuh ketemu tuh dari circle satu gitu. Gitu kurang lebih teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Ini masih ada waktu kurang lebih 10 menitan menuju ke jam 9 atau kurang lebih udah hampir 1 jam kita bareng ya untuk materinya. Bakal udah lebih dari 1 jam. Oke, kita lanjut ke slide terakhir atau tahapan terakhir. Nah, tahapan terakhir teman-teman, tahapan keempat adalah bagaimana caranya kita menciptakan result yang konsisten menghasilkan. Saya garis bawahi kata konsisten, karena ya goal kita ketika punya result nggak cuma sekedar aktif, nggak cuma sekedar menghasilkan, tapi bisa terus konsisten menghasilkan dan juga cenderung naik terus dan berkembang penghasilannya. Nah, di tahapan ini apa aja yang perlu kita lakukan? Pertama jelas teman-teman harus paham dulu ada hukum Pareto ya, 80/20. Fokus ke 20%. Artinya, dari sekian banyak resell yang teman-teman punya, nanti hanya sekedar ada 20-30% resell yang aktif. Jadi jangan sedih kalau misalnya, Mas Gomet, saya punya resell kok yang aktif cuma segini doang, nggak sampai 50%, bahkan nggak nyampe 100%. Saya bilang kalau misalnya ada teman-teman yang punya bisnis, punya pasukan reseller, dan resellnya aktif 100%, tolong kasih tahu saya pengen belajar ke dia. Karena pengalaman saya sekian tahun ya, bertahun-tahun handle berapa ribu reseller dan beberapa klien, karena saya juga buka consulting juga untuk pembinaan kemitraan. Ada beberapa klien yang sudah saya handle tuh kurang lebih ya di angka 20-30% reseller yang aktif. Jadi nggak semua reseller aktif gitu ya. Nah, karena memang berlaku hukum Pareto. Makanya kita fokus aja dengan reseller yang tadi yang high will dan juga high skill. Kemudian treatment reseller sesuai dengan kategori masing-masing. Tadi saya sudah kasih tahu teman-teman ada beberapa kategori. Treatmentnya harus tepat. Jangan sampai kita memperlakukan sama semua kategori gitu ya. Karena memang nanti dari 4 kategori ini pola pikirnya beda-beda semua, mindset-nya beda-beda semua, respon mereka ketika kita perlakukan juga bakal beda-beda gitu ya. Ada yang antusias, ada yang kita komporin mereka semangat, ada yang kita komporin mereka juga malah jadi down gitu ya. Memang kita nanti harus mempelajari juga hubungan dengan reseller, hubungan dengan manusia, kita juga mungkin jadi konsultan lah, jadi psikolog lah ya, jadi kawan lah. Pokoknya seru lah, kita nanti ngomongin reseller itu seru. Nah, terus berikutnya buat OKR juga ya. OKR itu Objective Key Result. Jadi gimana caranya teman-teman nge-trigger reseller untuk bisa berani bikin target goal omset sendiri ya. Create goal yang menantang dan juga breakdown strateginya secara detail. Misalnya kita ngajak tuh reseller untuk bikin target omset bulanan, misalnya minimal target omset 50 juta gitu. Ya, 50 juta dibantu di breakdown, misalnya di breakdown jadi 4 minggu, 50 juta bagi 4, jadi misalnya minggunya harus 12.500.000 misalnya ya. Kemudian dari 12.500.000 dibagi 7 hari berapa ketemunya. Nanti dari target sehari itu
harus terjual berapa produk per hari. Kalau butuh terjual sales sekian per hari, berarti butuh berapa leads. Butuh berapa lead, persentase closing-nya berapa, gitu ya. Itu harus di breakdown secara detail. Gitu. Terus berikutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah naikkan target 2 kali lipat setiap bulannya. Jadi kayak tadi ya, teman-teman udah ngajak reseller untuk bikin OKR tuh, atau target bulanan. Misalnya target bulan besok bulan apa? Oktober 50 juta nih. Oh, 50 juta tercapai. November kan nggak mungkin 50 juta lagi kan, naikin lagi lah, minimal ya 2 kali lipatnya, jadi 100 juta gitu. 100 juta tercapai, naikin lagi 200 juta. Terus gitu ya, 2 kali lipat setiap bulannya. Nah, juga teman-teman siapkan bonus atau reward untuk reseller, karena edit value lainnya selain komisi yang bisa membuat reseller itu loyal dengan kita adalah dengan adanya bonus ataupun reward. Bonus reward ini teman-teman nggak harus berupa uang juga, tapi bisa berupa barang, ya, bisa berupa barang, berupa produk, bisa berupa voucher, ya apapun itu ya. Jadi nggak harus uang, bisa logam mulia, bisa laptop, HP, motor, mobil, paket umroh, paket liburan, ya boleh. Karena nanti lebih menarik gitu ketika ada bonus. Dan terakhir, sentuh hati reseller, emotional value yang kuat. Jadi nggak cuma sekedar ngomongin keuntungan material gitu ya, tapi emotional value juga harus kita bangun dengan reseller, karena yang ngomongin reseller pasti kan ngomongin interaksi, ngomongin hubungan, ngomongin komunikasi. Makanya penting banget ketika kita bangun reseller ya kita harus membangun bonding yang juga kedekatan dengan mereka. Kita harus sering-sering nyapa mereka, kita harus sering-sering minta feedback mereka, kita harus tanya kebutuhan mereka apa, kita support mereka secara maksimal, kita anggap mereka sebagai bagian dari tim kita, bahkan bagian sebagai family kita gitu ya. Jadi ya benar-benar bondingnya kuat gitu. Nah, ketika bonding reseller dengan kita kuat gitu kan, kita mau bikin program apapun, kita bikin challenge apapun, kita minta reseller lakuin apapun, mereka bakal mau gitu ya. Karena ada sense of belonging, ada chemistry dengan kita, akhirnya mereka mau melakukan apapun yang kita arahkan. Gitu. Dan terakhir teman-teman kalau misalnya nanti mau belajar lebih lanjut, saya ada e-course, teman-teman bisa daftar di www.resellermutan.com, atau teman-teman juga bisa nanti ikutan di tanggal 6 dan 7 Oktober di Jogja, insya Allah ada workshop Creatify, judulnya juga sama, Reseller Mutan Class. Nanti teman-teman bisa kontak tim Creatify buat ikutan workshopnya gitu. Insya Allah itu teman-teman yang bisa saya share materi malam hari ini, ya mudah-mudahan banyak insight baru bisa teman-teman dapetin, banyak sesuatu yang bisa teman-teman aplikasikan, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak teman-teman bisa terjawab. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, boleh tulis komentar di kolom chat, kita buka sesi diskusi. Saya close dulu slide-nya ya. Insya Allah teman-teman kalau butuh slide-nya nanti saya share juga di grup WA. Oke, silakan teman-teman. Kalau misalnya mau tanyakan, boleh langsung chat di kolom chat. Saya sambil minum bentar. Oke. Pertanyaan pertama dari Oke, ini dari Miset ya. Malam Mas, saya tertarik untuk consulting advice-nya, jadi boleh minta kontaknya atau please WA saya. Terima kasih. Oke. Teman-teman kalau misalnya mau nanti kontak-kontak dengan saya, diskusi dengan saya langsung, saya share nomor WA saya di kolom chat ya. Oke, Mbak Vena, silakan ya. Saya udah. Oh, ini dari Mister ke Mbak Vena ya. Bentar, saya ganti ke everyone dulu. Belum cari, kau sudah bilang tidak ada. Oke teman-teman, itu nomor WA saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diskusi, mau konsultasi, silakan langsung kontak aja ke WA saya. Oke, lanjut pertanyaan dari Mas Iqbal lagi nih, Mas. Apa kita masih boleh menjual retail apabila sudah membangun reseller?
sah-sah aja sebenarnya Mas Iqbal kalau misalnya kita mau pakai dua bisnis model ya, B2B dan juga B2C. Cuma catatannya catatan Mas Iqbal, kalau misalnya kita udah punya kemitraan, udah punya reseller, dan kita mau tetap jualan ke end user, catatannya adalah harus ada rules yang jelas dulu di awal. Jadi contoh rulesnya adalah kita nggak boleh jualan atau berpromosi yang promo kita tuh reseller nggak bisa ikutan jualan. Terus harga produk harus HRT-nya sama, nggak boleh berbeda. Terus kita nggak boleh, apalagi ya, nggak boleh memanfaatkan database dari reseller. Kemudian ya pokoknya intinya sih kita harus bikin rules yang matang dulu di awal biar fair ya, win-win solution dengan reseller. Cuma kalau misalnya memang mau apa namanya cuma pakai satu bisnis model, jadi cuma pakai reseller doang dan nggak jualan ke retail, itu lebih bagus lagi. Jadi mempercayakan semua penjualannya ke reseller, cuma dengan catatan kita harus memastikan performa dari reseller bagus, ya. Jangan sampai kita udah memasarkan penjualan ke reseller, ternyata omset dari reseller tuh justru down atau anjlok gitu ya. Nah itu kan bahaya. Makanya harus ada rules lagi nih. Misalnya kita tentukan pusat bakal close, nggak jualan ke end user, dengan catatan reseller wajib target omset minimal per bulan sekian, misalnya sekian ratus juta atau sekian atau 1 miliar gitu ya, itu boleh. Atau misalnya kalau misalnya udah cuma mempercayakan penjualan ke reseller, resellernya performanya nggak bagus itu kita boleh nih bikin apa namanya rules lagi, kita boleh jualan ke retail lagi gitu. Yang penting rules-nya harus jelas sih, Mas Iqbal. Jadi biar win solution kita antara kita dengan reseller. Apalagi kan ini bisnis kita ya, harus kita yang menentukan dong rules-nya. Gitu, Mbak Ima, cara mengatasi reseller yang banting harga gampang, Mbak. Bikin rules ya, bikin rules. Harga wajib mengikuti pusat. Yang nggak mengikuti pusat langsung dicabut hak resellernya. Udah, saklek aja, Mbak. Ini bisnis kita gitu kan. Jadi jangan sampai reseller jangan sampai kita yang nurutin aturan reseller harus nurutin aturan kita, karena ini bisnis kita. Gitu ya. Terus bikin rules yang jelas dan juga saklek. Nanti dikirim materinya, install dikirim di grup, di-share. Oke. Mas Fahmi, ada tools yang menunjang nggak, Mas? Tools yang masih jarang dipakai buat pembisnis. Tools apa dulu nih? Kalau misalnya buat reseller, saya rekomendasikan pakai Sejoli bisa, pakai Squids bisa, pakai apa lagi ya? Saya sih biasanya pakai itu ya. Terus kalau misalnya buat CRM, kalau misalnya kita mau nge-blast ke database, terus kita nawarin jadi reseller, itu bisa pakai WA Sender, wasender.id, atau bisa pakai punya Mas Iswan, WA Book Sender, itu sama sih. Terus buat email, bisa pakai kirim.email buat nge-blast email. Terus apa lagi ya? Banyak sih ya. Oke, Mas Sandi Pratama, kalau ternyata kita dapatnya agen bukan reseller, gimana Mas? Ada kekhawatiran harga di luar tidak stabil. Baik lagi Mas, bikin rules ya, bikin rules. Karena kan kalau agen itu kan levelnya udah di atas reseller ya. Jadi kalau misalnya kita udah main tiga tier tuh, ada reseller, ada agen, ada distributor, rules-nya dibikin beda-beda. Ada rules buat reseller khusus, ada rules buat agen, ada rules buat distributor. Dan kalau saya cenderung orang-orang yang jadi agen itu wajib banget jadi reseller dulu. Jadi dari reseller upgrade jadi agen. Kalau misalnya mau jadi distributor harus wajib dari agen dulu gitu. Jadi agen upgrade ke distributor. Jadi bukan orang luar tiba-tiba jadi agen, orang luar tiba-tiba jadi distributor gitu. Itu kalau saya ya lebih amannya gitu sih. Oke Mas Gomet, poinnya kalau pusat shop retail reseller minimal dikasih target salesnya Mas. Iya Mas Iqbal, jadi kurang lebih gitu. Jadi untuk mengamankan kita aja kan, kita kan juga butuh income ya. Kalau misalnya nggak ada income, udah retail nggak jualan, reseller nggak perform, ya yang ada malah bisnis kita yang akhirnya bubar gitu. Gitu Mas Salim, daftar tools yang disebutkan Mas Gomet. Sejoli, pertama Sejoli Mas itu buat member area. Squids, SQIDS ya, cumi-cumi. Squids itu juga buat member area reseller. WA Sender itu buat blast WA, atau WA Book Sender itu buat WA. Buat blast email, kirim.email, atau bisa pakai apa lagi ya, banyak sih kalau email sih.
Terus buat misalnya riset iklan-iklan Facebook tentang reseller, itu bisa pakai AdSpy ya. Facebook AdSpy kalau salah. Oke, lanjut. Mas, ada keresahan kalau penjualan resell itu banyaknya via COD karena profit harus ngegulung dulu, nggak langsung. Apalagi kalau terjadi order fiktif yang menanggung akhirnya. Saya catatan Mas Iqbal, kalau saya reseller nggak terima COD. Jadi kalau misalnya reseller mau COD, mereka wajib nyetok sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita paling pakainya dropship aja sih, ya dropship itu boleh. Tapi kalau COD kita nggak terima. Kalau misalnya reseller mau COD, mereka wajib nyetok sendiri. Itu lebih aman sih. Apalagi kan sebenarnya COD itu apa ya? Kalau secara hukum nanti mungkin bisa ditanyakan ke yang lebih paham gitu ya. Akadnya kan kita nggak boleh menjual produk yang belum jadi hak milik kita, ya. Jadi kalau misalnya reseller, dropship mungkin jatuhnya samsaroh ya. Tapi kalau reseller, misalnya nanti reseller di bawahnya ada subreseller, reseller order COD gitu ya. Nah, itu mungkin boleh ditanyakan ke yang lebih paham juga sih buat masalah akad. Cuma kalau saya untuk sistem order prefer satu pakai dropship dan dua stok ya, reseller stok sendiri. Itu lebih aman Mas Iqbal. Kalau tools yang digunakan di Facebook Ads Mas AdSpy saya pakai AdSpy. Cari supplier di marketplace ada, saya lupa nama toolsnya Mas. Tapi ada sih, nanti kalau saya ingat saya share ya. Oke, ada lagi teman-teman ditanyakan? Ini sudah lebih dari jam 9 malam. Kalau misalnya nggak ditanyakan, boleh deh 2 atau 3 pertanyaan lagi teman-teman. Selama masih ada waktu. Nanti kalau misalnya nggak ditanyakan dan masih ada yang perlu ditanyakan, teman-teman boleh tanya di grup WA. Insya Allah saya ada join di situ juga. Terus insya Allah nanti slide-nya juga saya share juga di grup, saya minta tim kreatif buat share ya. Oke, clear teman-teman? Udah nggak ada? Kalau udah nggak ada, mungkin saya close dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah ikut event webinar malam hari ini. Senang banget, walaupun mungkin waktunya juga nggak lama ya. Yang penting kita bisa diskusi dan sharing bareng. Teman-teman kalau misalnya mau mempelajari materi lebih dalam dari Reseller Mutan Class, bisa ikutan e-course-nya di resellermutan.com atau bisa juga ikutan workshop-nya secara offline. Kita nanti belajar 2 hari full di Jogja, acaranya tanggal 6 sampai tanggal 6-7 Oktober di Great Business Hotel di Malioboro. Nanti infonya boleh tanyakan langsung ke tim Creatify di grup WA. Itu teman-teman, insya Allah kalau misalnya udah nggak ditanyakan, saya izin pamit. Terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih tim Creatify, Mas Faris yang udah menemani malam hari ini. Walaupun saya sendiri nggak ada yang moderasi, nggak masalah. Teman-teman, mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kelancaran, kemudahan bisnisnya, selalu bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.